Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat, panitia tabligh akbar serta DKM Masjid Uswatul Hasanah, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Seluruh peristiwa di alam ini terjadinya karena dua hal. Bu, ada yang disebut kauniyah, ada yang disebut ilahiyah. Apa kauniyah? Ini sebab akibat, kausalite, bisa dicerna pakai otak manusia. Contoh, siapa rajin belajar dia akan pandai. Ini kauniyah disebut nih, sebab akibat. Siapa rajin belajar dia bakal pandai. Rajin belajar sebab, pandai akibat. Tuh bisa dicerna pakai otak kita tuh. Iya bu? Iya bu? Apaan? So tahu loh. Contoh lagi, siapa rajin menabung dia punya duit. Rajin menabung sebab, punya duit akibat. Itu kausalite, kauniyah, bisa dicerna pakai akal pikiran manusia. Nah, yang kedua ada ilahiyah. Apa ilahiyah? Kemauan Allah. Ini nggak bisa dicerna pakai otak manusia, nggak bisa dicerna pakai akal kita. Karena itu otak kudu tahu diri. Nggak semua yang terjadi di alam ini bisa dicerna pakai otak manusia. Kenapa? Otak kita kekecilan untuk memahami kekuasaan Allah. Karena itu otak kudu tahu diri. Contoh, api itu sifatnya panas, betul apa enggak? Buat Allah api itu netral. Netral bagaimana? Ya terserah maunya Allah. Kalau Allah mau api panas ya panas, kalau Allah mau api dingin ya dingin. Panas dan dinginnya api bukan untuk Allah, tapi untuk kita para makhluk. Betul apa enggak? Waktu Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam kobaran api yang menggunung, Allah memerintahkan kepada api, ya naru kuni bardan wasalaman ada Ibrahim. Hai api, dinginlah kamu, selamatkan Ibrahim. Nabi Ibrahim keluar dari kobaran api, sekujur badannya sedikit pun tidak terbakar dengan api. Kenapa? Api nurut maunya. Nggak bisa dicerna pakai otak kita, nggak bisa dicerna dengan akal pikiran manusia. Kenapa? Ini maunya Allah. Kalau Allah yang mau, pasti segalanya akan terjadi. Betul apa tidak? Jangan-jangan Nabi Ibrahim nggak kebakar gara-gara ngamalin ayat yang tadi kali. Cobain. Ntar pulang pengajian sampai rumah langsung ke dapur nyalain kompor. Baca ini ayat 3 kali. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Nangkring di atas kompor, insya Allah gosong. Nggak bisa dicerna pakai otak kita nih. Karena itu otak kudu tahu. Engkau dikit ada iklan. Ya. Terima kasih. Bu, contoh lagi nih, otak
kita terlalu kecil untuk memahami kekuasaan Allah. Karena itu otak jangan macem-macem, kudu tahu diri. Jelas? Jelas? Sepanjang sejarah kita tahu Siti Maryam adalah perawan yang suci. Betul apa enggak? Dan sepanjang sejarah kita tahu Siti Maryam belum pernah punya suami. Tapi Allah mau Siti Maryam walaupun belum pernah punya suami, Allah mau Siti Maryam hamil melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Betul apa enggak? Enggak bisa dicerna pakai otak, enggak bisa dicerna pakai akal. Kenapa Siti Maryam enggak punya suami kok bisa hamil? Maunya Allah. Kalau Allah yang mau, segalanya serba gampang. Walaupun tidak punya suami, tapi Siti Maryam hamil melahirkan Nabi Isa. Jelas? Jelas? Kita sayangkan di Kresek banyak juga perempuan yang gak mau kalah sama Siti Maryam. Nah, Isra Mi'raj ini maunya Allah. Kalau Allah yang mau, segalanya serba gampang. Menembus perjalanan yang begitu jauh, 3 alam dilalui baginda Nabi. Alam nasut, alam malakut, alam lahut, alam manusia, alamnya malaikat, dan alamnya ketuhanan. Waktunya ditembus dalam waktu sepertiga malam. Cepat perjalanannya begitu jauh. Kok bisa? Maunya Allah. Nabi dijalankan, Allah yang menjalankan. Jelas? Jelas? Ayo kita lihat. Isra dan Mi'raj adalah perjalanan yang dimulai dari masjid ke masjid. Ya, anaknya ngantuk kali Kang. Repot kalau pidato ada saingan, repot ya. Perjalanan dimulai dari masjid ke masjid, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini bertanda bahwa kita umat Islam Kresek hidupnya nggak boleh jauh-jauh dari masjid. Umat Islam Kresek dengan masjid nggak boleh berpisah. Kalau berpisah, dua-duanya rugi. Persis kayak ikan sama air, nggak boleh jauh, nggak boleh berpisah. Saya tanya, ada nggak ikan yang nggak doyan hidup di air? Ada apa enggak? Ada, namanya ikan mau mampus. Kalau ada orang Kresek ngaku agamanya Islam tapi hidupnya jauh dari nilai-nilai yang diajarkan masjid, itu sama juga ikan dikit lagi modar. Apa fungsi utama masjid di tengah-tengah kita masyarakat Kresek? Ini aja nih yang pengen saya omongin. Mudah-mudahan pidato saya selesai dalam waktu 5 menit ini. Pidato di sini sampai jam berapa? Di Kampung Tengger ini ya. Sampai jam berapa pidato di sini? Sampai subuh. Oke, saya tanya, saudara-saudara sanggup pidato sampai subuh? Saudara-saudara sanggup ngaji sampai subuh? Oh, yang jawab nggak kompak 30 orang. Saya tanya sekali lagi nih, saudara-saudara sanggup ngaji sampai subuh? Saya nggak sanggup. Pertama, fungsi masjid di tengah-tengah kita masyarakat Kresek. Masjid tempat kita meningkatkan kualitas iman dengan memperbanyak amal ibadah. Dan ibadah yang utama tidak lain dan tidak bukan adalah ibadah sholat. Nih intisari dari Isra Mi'raj.
Ibadah-ibadah yang lain Allah turunkan melalui perantara malaikat Jibril. Tapi khusus ibadah sholat, Allah sendiri yang memerintahkan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Amalan yang nanti di akhirat bakalan ditanya lebih dulu adalah amalan ibadah sholat. Semua kita yang malam ini ngaji di Masjid Uswatul Hasanah, ini semuanya nih pasti bakalan ditanya tentang sholat kita. Hei, sampean siapa? Saya, Pak. Saya siapa? Saya pengikutnya Nabi Muhammad. Bener Pak. Baik, kalau sampean ngaku jadi pengikut Nabi Muhammad, ciri pengikut Nabi Muhammad rukaan sujada, mendirikan sholat. Dulu waktu hidup di Kampung Tengger pernah sholat? Pernah Pak. Berapa banyak? Enggak banyak-banyak Pak, setahun cuma 2 kali. Ayo kita lihat, bukankah tujuan utama dari didirikannya sholat adalah agar kita tercegah dari perilaku keji dan munkar? Betul itu? Oh, rupa-rupanya ada perilaku keji dalam diri kita, ada perilaku keji dalam sifat kita. Maka pantas kalau Quran menjelaskan ulaika kal an'am, mereka yang berperilaku keji posisinya sama seperti hewan, balhum adol, bahkan lebih rendah daripada binatang. Perilaku keji itu rupa-rupanya perilaku binatang, ada pada sifat kita manusia. Makanya ada riwayat nanti itu di akhirat ada orang yang dibangkitkan badannya manusia tapi mukanya muka macan.